pas lagi rame nih penyanyi terkenal Indonesia yaitu Raisa Andriana mengajukan gugatan perceraiannya kepada suaminya Hamis Daud. Kalau dari Mas Anton, pembacaan tarotnya tuh seperti apa sih, akhirnya kok Raisa menggugat cerai itu ada masalah apa sih, Mas? Oke. Ya. Ini sebenarnya ada permasalahan yang sudah lama, yang dimana bisa dibilang dari beberapa awal pernikahan mereka itu sebenarnya sudah ada permasalahan ini sebenarnya. Permasalahan yang bisa dibilang ya, maksudnya permasalahan ambil aja deh, tuh permasalahan orang ketiga, judgment, permasalahan orang ketiga. Jadi sebenarnya permasalahan ini bukan permasalahan baru sebenarnya, ini permasalahan yang sudah lama sebenarnya. Tapi mau tidak mau akhirnya mungkin Raisa tidak bisa dan tidak kuat dengan permainan ini permainan. Tidak kuat dengan permainan ini, akhirnya Raisa memutuskan untuk menggugat ya, gitu. Tapi secara tidak langsung sih kita bisa tahu ya, maksudnya ini adalah masalah yang sebenarnya udah lama dan seperti kayak efek bola salju lah, terus bergulir dan akhirnya muak juga sebenarnya di sini Raisa ini. Berarti memang bisa dikatakan juga pemicunya adalah orang ketiga ya? Jelas di sini ada pemicu orang ketiga yang bukan sekarang tapi udah lama sebenarnya, udah lama. Mungkin kalau dari sifat Hamis Daudnya sendiri, apakah orang ketiga ini datang dari pihak Hamis Daud atau dari Raisa? Justru di sini yang mempertanyakan itu adalah Raisa kepada Hamis di sini. Dia melihat ada sesuatu rahasia dengan Hamis di sini. Ini cowok megang piala, itu lebih tepatnya adalah masalahnya ada di cowoknya sendiri, di Hamis, gitu. Bukan dari Raisa. Berarti memang orang ketiga datangnya dari Hamis sudah sejak lama ya? Sebenarnya perjalanan ini udah lama banget sebenarnya. Ini perjalanan yang orang selalu bisa kita analogikan bahwa Raisa ini bisa dibilang sangat sabar sebenarnya di pernikahan ini, sangat sabar. Karena ini kan perjalanan hidup rumah tangga ya, dimana hidup rumah tangga ini penuh dengan permasalahan yang sangat tajam di sini, gitu. Benarkah kalau ada dugaan sering open BO atau dengan LC? Open BO atau apapun itu, nih ya kartunya aku bisa ngomong nih, ya. Ya intinya gini deh. Ini bukan permasalahan yang KDRT atau permasalahan apa, tapi ini lebih permasalahan tentang perselingkuhan. Nah, ini tadi kartu Devil. Devil itu adalah yang bisa kita analogikan bahwa ini salah satu permasalahan yang dibuat oleh Hamis sendiri, gitu. Oke. Kalau kan kembali lagi muncul podcast lamanya Hamis Daud ya, bahwa Raisa itu bukan yang nggak nyambung ya, lebih karena perbedaan faktor usia, jadi jokes-jokesnya itu suka nggak masuk, lebih banyak diam jadinya. Apa ya memang komunikasi kurang baik? Apakah komunikasi kurang baik? So far sebenarnya Raisa lebih menerima loh sebenarnya di sini Raisa itu. Jadi bukan permasalahan komunikasi yang tidak baik, tapi lebih tepatnya di sini adalah maksudnya sesuatu hal yang sudah dari awal itu sebenarnya sudah tidak bisa dikompromikan sebenarnya di sini. Nih lihat nih, ini ada satu hal yang tidak bisa dikompromikan dari awal. Ya mungkin permasalahan tuh kan orang kedua atau orang ketiga, dan juga ini ya salah satu permasalahan yang nggak bisa diinin lah intinya, gitu. Berarti memang orang ketiga ini bukan baru-baru ini dalam pernikahan, adanya orang ketiga bukan baru-baru ini dalam pernikahannya? Udah lama. Dari mungkin ini udah lama, udah sangat lama, karena ini kartu death, mati. Apa yang akhirnya membuat Raisa kuat dengan menahan ini cukup lama? Raisa hanya memikirkan anaknya, keluarga di sini,
Raisa yang memikirkan anaknya karena buat dia jelas anak, keluarga, segala-galanya buat Raisa. Tapi karena dia sudah tidak bisa menahan yang selama ini dia pendam gitu ya, mau tidak mau akhirnya dia memutuskan untuk ini tadi berpisah. Sepertinya, tapi nggak tahu ya. Udah Tapi kan jalan ini baru- terbaik yang dilakukan Raisa kan? Apakah sudah jalan yang terbaik? Ini sudah dipikirkan matang-matang oleh Raisa. Karena Raisa itu benar-benar segala sesuatunya dia pikirkan secara matang-matang. Begitu pula pada saat dia memutuskan untuk menikah dengan Hamis. Jadi dia sudah memikirkan matang-matang. Apakah nanti perjalanan perceraiannya berjalan mulus atau Oke. Apa akan ada drama gitu Iya. ya? Apakah akan drama? Jelas akan ada drama di sini. Jadi tidak semulus yang dipikirkan dan dibayangkan oleh Raisa. Jadi Apa itu ya sih? tapi dramanya juga bukan drama yang akan drama yang sangat mungkin perebutan hak asuh anak ya di sini ya. Di sini perebutan hak asuh anak. kalau dalam ini faktor lainnya apa, ada karena kesenjangan ekonomi atau adanya perbedaan kasta dan Oh, lain-lain? oke. Itu ada. So far sih sebenarnya secara ini levelnya equal gitu, equal aja gitu. Karena kebetulan kan ya gini loh, Hamis ini kan bisa dibilang adalah seorang pengusaha properti ya. Dia ada di Bali dan di di Lombok kalau nggak salah, Bali dan Lombok. Tapi Raisa pun dia punya panggung di sini, dia punya penghasil pundi-pundi sendiri. Jadi bukan dari kasta atau level apapun itu. Sebenarnya kalau kasta level apapun itu sudah bisa diomongin. Tapi ini adalah masalah yang lebih prinsipil. Well of fortune. Masalah yang lebih prinsipil. Bang, kalau pada akhirnya sampai harus perceraian berarti kan ada sesuatu yang sudah tidak sepakat di kedua belah pihak, Ya. tidak nyaman dan segala macam. Penegasan aja sekali lagi, memang ini adalah seperti isu yang digadang-gadang perselingkuhan. Dua perselingkuhan, kuda putih kuda hitam. Endingnya sendiri akan berakhir dengan baik-baik gak mereka? Endingnya akan ada drama baru untuk Raisa sendiri. Ya di sini kan ada sandiwara dan drama tuh ya. Karena nanti perebutan hak asuh anak di sini. Perebutan hak asuh anak lagi. Apakah yang Raisa anak itu kan ada di tangan Raisa nanti? Hak asuhnya. Jelas karena umurnya masih di bawah 17 tahun, masih di hak asuh anak. Masih di hak asuhnya Raisa sendiri. Tapi itu akan jadi perebutan nantinya tuh. Mereka saling menyerang. Berarti di prosesnya akan panjang ya? Kasusnya akan panjang, lumayan agak kayak puzzle gitu. Lumayan kayak agak puzzle. Ya maksudnya yang sedikit mengumpulkan kisah lama mereka lah. Maksudnya akhirnya kisah lama mereka keluar semua nih tentang pernah berselingkuh sebelumnya atau apa, akhirnya keluar semua nih akhirnya. Harta gono gini ada mas? Harta gono gini ada nih. Harta gono gini ada. Karena ya maksudnya mereka kan berdua pada saat mereka menikah, mereka sama-sama nge-build bareng kan. Dengan Raisanya sendiri, dengan show-show atau nyanyinya dia. Jadi mau tidak mau kan banyak sekali pundi yang mereka hasilkan sebenarnya secara berdua. Tapi ya kita akan lihat harta gono gini ada. Oke, sip.